Itu kenapa nggak sampai tanah bang turunnya, bukannya makin bagus kalau akarnya banyak ke tanah? Akar yang kita manfaatkan di bagian pangkal. Nih ya, tiang ini tingginya 2 meter, bukan 2 meter, 180. Ini dari ruas bawah sini, paling ruas, paling ujung, paling bawah, sampai ke ujung 2 meter, itu akarnya banyak. Nih, akar semua tuh. Nah itu yang kita manfaatkan. Jadi akar yang ada di bagian batang yang kita mau buahkan, yang misalkan lengkung seperti ini jangan sampai menyentuh ke tanah. Potong. Kalau terlalu banyak akar bagian atas yang menyentuh tanah, bagian bawahnya ini yang kita gantung nih, bagian pangkalnya. Misalkan ini turun, menyentuh tanah, naik lagi. Nah naik, misalkan di sini akarnya menyentuh ke tanah. Yang ini susah untuk berbuah, yang pangkal. Yang bisa berbuah ini nanti yang menjalar ke atas, turun lagi sebelah sana, itu yang berbuah. Kalau untuk stressing itu kan ada beberapa cara stressing, yang kadang ada yang menggunakan cara yang ekstrim dengan mengurangi akar bagian bawah. Itu jangan dilakukan karena takutnya nanti ketika tumbuhnya bunga, akar sebagian yang tersisa itu terserang jamur, mati, buah pun nanti tidak jadi. Untuk pemotongan seperti ini, jika tanaman vanili kita usianya sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah, biasanya sulur itu udah lebih dari 8 meter. Dari pertengahan itu kita motong, bukan kita hitung dari berapa panjang atau berapa ruas, tapi kita lihat dari tua atau enggaknya di ruas bagian mana yang harus kita potong. Jadi ini ada perbedaan warna antara sulur tua dan sulur muda. 3 meter. Nih, sulur yang muda kan masih terlihat hijau bening ya, hijau bening. Ini kalau ini sampai ke sini nih. Ke ruas 1 2 3 4 5, ke ruas 5. Cuman hanya dapat jadinya cuman ya. Dan yang ke bawah ini udah terlihat warnanya udah beda, udah tua. Enggak ada. Itu bisa dipotong di sini atau di atasnya seperti ini, nggak apa-apa. Sama batang. Jadi memang misalkan putus di bagian pangkal, cuma bagian atas ini kan banyak sulur yang turun nih, turun naik lagi, yang ada yang bagian sulur turun naik sampai ke bagian tanah, itu jangan dipotong akarnya. Kita gunakan akar itu untuk memulihkan lagi si batang yang layu. Kalau kita potong yang di misalkan batang melengkung, kita potong, sedangkan di pangkal nggak ada akar, labas. Innalillahi. Akar utama vanili adalah akar yang tumbuh di bagian pangkal dan di setiap ruas-ruas yang menjalar dari pangkal batang hingga ke pucuk tiang pertama. Itulah yang disebut dengan akar utama. Dan akar itu tidak bisa diganggu ataupun disakiti ataupun dirusak waktu-waktu kita melakukan stressing. Dan akar utama yang paling kuat memang itu adalah yang menjalar dari bagian tiang, itu menjalar ke permukaan tanah atau ke dalam tanah. Itulah akar yang paling kuat, karena sering terjadi pada pohon vanili itu adalah kematian pada batang pangkal atau batang pokok di bagian pangkal, itu sering terjadi mati. Dan setelah bagian pangkal batangnya mati, pohon vanili ini hanya mengandalkan akar-akar yang menjalar dari tiang, itu menjalar ke bagian tanah, dan itulah yang diandalkan sebagai akar pencari nutrisi. Dan jika ada yang mengatakan
akar utama pada batang vanili adalah akar yang ada di bagian pangkal batang atau beberapa ruas yang menyentuh ke tanah, itulah yang disebut dengan akar utama. Itu salah besar. Justru akar-akar yang ada di bagian ruas-ruas yang menempel ke tanah itulah akar yang rawan terserang jamur. Coba boleh kalian perhatikan di tanaman kalian masing-masing. Jika punya tanaman yang mati yang di bagian pangkalnya putus atau mati di bagian pangkal paling bawah, coba diperhatikan masih hidup atau tidak batang vanilinya. Nah, mungkin sebagian ada yang mati atau layu itu karena tidak ada akar yang menjalar dari bagian tiang sampai ke tanah. Itu mungkin dia akan layu dan bisa mati. Tapi jika ada tiang yang menjalar dari bagian tiang ke tanah, saya pastikan tetap hidup dan sehat. Di bagian bawah ini nggak boleh. Ini ada lengkung kayak gini Pak ya, dari atas turun, pucuknya naik lagi. Bagian ini diusahakan jangan sampai menyentuh ke tanah, jangan sampai tumbuh akar yang menjalar ke tanah. Itu diatur 3 bulan sekali, biar nanti tidak terlalu ribet untuk proses pembuahannya nanti. Jadi nggak acak-acakan seluruhnya kalau kita rutin. Jika kalian punya tanaman yang usianya sudah di atas 10 tahun, pasti kalian akan paham. Coba kalian perhatikan pohon vanili yang usianya sudah di atas 10 tahun. Pasti pohon vanili itu tidak punya pangkal batang. Dan yang hidup adalah tunas-tunas yang ada di bagian atas. Lalu si akar yang menjalar dari tunas-tunas baru di bagian atas menjalar sampai ke bagian permukaan tanah itu sangat banyak, bisa memenuhi seputaran tiang panjatnya. Jadi vanili ketika menumbuhkan tunas baru di ruas paling bawah atau ruas pertama di tunas baru itu, dia akan menumbuhkan akar utama yang dia menempel di bagian atau di tiang dan terus menjalar sampai ke permukaan tanah. Nah, dari situlah vanili ini bisa berusia lebih dari 40 tahun.